Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang kami muliakan. Kami hadir menyampaikan sebuah breaking news resmi mengenai pembayaran pensiun dan rencana penyesuaian manfaat tahun 2025 dari Taspen. Sebuah informasi penting yang insya Allah akan kami jelaskan dengan tenang, runtut, dan sangat mudah dipahami, terutama bagi Bapak Ibu pensiunan ASN, TNI, dan POLRI. Dengan izin Allah, seluruh penjelasan akan tersampaikan secara lengkap agar dapat menjadi pegangan terpercaya bagi Anda. Selanjutnya, pemirsa sekalian, kami mulai dengan gambaran umum. Setiap tahun, informasi mengenai pembayaran pensiun selalu menjadi perhatian besar, karena bagi para pensiunan, kepastian dan kestabilan manfaat merupakan pondasi keamanan hidup. Oleh sebab itu, melalui penyampaian ala ruang berita resmi, berikut ini kami hadirkan penjelasan yang telah dirangkum dari keterangan Taspen dan berbagai keputusan pemerintah. Berikut ini kami sampaikan rangkuman awal. Inti dari pengumuman Taspen adalah bahwa pembayaran pensiun tahun 2025 tetap berjalan normal, aman, dan stabil, mengikuti pola yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah juga telah menyiapkan penyesuaian nilai pensiun untuk menjaga daya beli para pensiunan. Angka finalnya akan ditetapkan setelah seluruh kebijakan nasional diselesaikan. Dengan demikian, seluruh proses telah diarahkan untuk menjaga ketenangan dan kepastian bagi seluruh penerima pensiun. Selanjutnya, mari kita pahami latar belakang mengapa Taspen dan pemerintah memberikan pengumuman resmi menjelang tahun anggaran baru. Pemirsa lansia tentu mengetahui bahwa perubahan ekonomi selalu terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi fiskal nasional setiap tahun bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, serta berbagai instansi negara lainnya. Mereka harus memastikan kemampuan APBN dalam membiayai manfaat pensiun, mempertimbangkan inflasi, menghitung pertumbuhan ekonomi, dan memperkirakan beban fiskal jangka panjang. Dengan perhitungan inilah ditentukan apakah manfaat pensiun perlu disesuaikan atau tetap mengikuti pola sebelumnya. Berikut ini kami sampaikan alasan penting lain. Inflasi beberapa tahun terakhir cukup terasa, terutama pada kebutuhan pokok dan biaya kesehatan. Inflasi menurunkan nilai real uang pensiun. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli para pensiunan. Taspen kemudian menjalankan kebijakan tersebut agar manfaat bulanan tetap mampu mengimbangi kenaikan harga yang dirasakan masyarakat. Kemudian, perubahan sistem pembayaran juga menjadi bagian penting dari pembaruan tahun 2025. Pemerintah mendorong percepatan modernisasi layanan berbasis digital. Taspen memperkuat penggunaan aplikasi, kartu digital, serta penyimpanan data secara elektronik. Langkah ini bertujuan agar proses pembayaran semakin efisien, mudah diakses, dan aman. Dengan perkembangan ini, pemirsa lansia tidak harus selalu datang ke kantor layanan untuk mendapatkan informasi. Setelah itu, perlu kami tegaskan kembali bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat melindungi kelompok rentan, termasuk Bapak Ibu pensiunan yang tidak lagi bekerja dan sangat bergantung pada manfaat bulanan. Oleh sebab itu, pengumuman Taspen kali ini dibuat secara lebih formal dan lebih jelas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini kami memasuki inti laporan. Jadwal pembayaran pensiun 2025 yang menggunakan acuan administratif ditetapkan hingga 5 Desember. Taspen menegaskan bahwa pembayaran tetap dilakukan setiap bulan pada rentang tanggal 1 sampai 4. Variasi tanggal biasanya dipengaruhi jenis pensiun, bank mitra, dan sistem antrean penyaluran dana. Beberapa bank menyalurkan dana sejak dini hari melalui sistem otomatis, sehingga penerima dapat menerima lebih cepat. Selanjutnya, apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur atau akhir pekan, Taspen memastikan tidak ada penundaan. Ada 3 mekanisme. Pemindahan ke hari kerja sebelumnya, pencairan tepat tanggal melalui proses otomatis, atau percepatan batch transfer dari bank mitra. Penundaan hanya terjadi dalam kondisi darurat yang sangat jarang terjadi. Untuk penerima pensiun janda, duda, maupun anak,
Jadwal pembayaran tetap sama, tidak ada perubahan mekanisme apapun. Kemudian, mulai 5 Desember, Taspen mulai memperkuat penggunaan kartu digital dan aplikasi mobile. Melalui layanan ini, Bapak Ibu dapat mengecek slip pembayaran, jadwal pencairan, cetak bukti penerimaan, hingga verifikasi berkala dari rumah. Kartu fisik tetap berlaku, namun digitalisasi menjadi pelengkap yang mempermudah, terutama bagi pemirsa lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Berikut ini kami sampaikan informasi yang paling ditunggu, penjelasan mengenai kenaikan pensiun tahun 2025. Dengan izin Allah, Taspen menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan penyesuaian nilai pensiun untuk menjaga keseimbangan keuangan para pensiunan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Perhitungan kenaikan didasarkan pada inflasi tahun 2024, proyeksi inflasi 2025, kemampuan APBN, serta perhitungan liabilitas jangka panjang negara. Dalam analisis fiskal yang menjadi acuan, penyesuaian pensiun diperkirakan berada di kisaran 3 hingga 8%, bergantung pada golongan dan masa kerja. Namun, angka final baru akan diumumkan setelah kebijakan nasional ditetapkan sepenuhnya. Kenaikan akan mulai berlaku pada awal tahun 2025, dengan administrasi diselesaikan sampai 5 Desember. Pemirsa diimbau untuk tidak mempercayai informasi palsu yang beredar di media sosial. Selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima kenaikan ini? Penyesuaian berlaku bagi pensiunan PNS, pensiunan pejabat negara, penerima janda atau duda, penerima pensiun anak yang memenuhi ketentuan, serta pensiunan TNI dan Polri. Besaran kenaikan setiap orang berbeda sesuai pangkat terakhir, masa dinas, gaji pokok saat aktif, dan tunjangan jabatan. Berikut ini kami sampaikan sejumlah pembaruan teknis untuk 2025. Taspen menyederhanakan akses slip digital, riwayat pembayaran, dan layanan pelanggan. Verifikasi kehidupan yang biasanya memerlukan kedatangan fisik akan semakin mengandalkan face recognition, aplikasi mobile, dan sistem bank mitra. Hal ini sangat membantu mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau tinggal jauh dari kantor layanan. Bagi pensiunan berusia di atas 70 tahun, Taspen menyediakan layanan prioritas, termasuk verifikasi non-mobilitas dan layanan jemput bola bagi yang membutuhkan. Tujuannya agar proses administrasi lebih manusiawi dan tidak membebani. Selanjutnya, kami jelaskan bagaimana pemerintah menentukan besaran kenaikan secara teknis. Formula penyesuaian melibatkan data inflasi, kondisi APBN, beban fiskal jangka panjang, hingga evaluasi gaji PNS aktif. Jika gaji PNS aktif dinaikkan, maka pensiunan biasanya mengikuti penyesuaian otomatis agar keseimbangan penghasilan tetap terjaga. Jika tidak dilakukan, daya beli pensiunan akan menurun dan dapat memicu tekanan sosial. Karena itu, pemerintah berusaha menjaga stabilitas jangka panjang ini. Berikut ini kami sampaikan pula hak-hak penting bagi Bapak Ibu semua. Hak atas BPJS Kesehatan tetap berlaku, terutama bagi pensiun janda dan duda. Pastikan status keanggotaan aktif. Beberapa pensiunan juga berhak menerima lebih dari satu manfaat, misalnya pensiun pribadi bersamaan dengan pensiun janda duda atau tunjangan kecelakaan kerja. Dan yang terpenting, informasi resmi selalu berasal dari Taspen, bukan dari media sosial yang tidak dapat diverifikasi. Kemudian, kami perlu menyampaikan hal-hal yang harus diwaspadai sepanjang tahun 2025. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin banyak, mulai dari permintaan data pribadi hingga tawaran dana tambahan palsu. Taspen tidak pernah meminta biaya administrasi apapun. Hoaks mengenai jadwal pencairan palsu atau kenaikan palsu juga sering muncul. Jagalah kerahasiaan KTP, KK, dan data bank Anda dari pihak yang tidak resmi. Selanjutnya, kami rangkum kembali seluruh laporan ini. Pembayaran pensiun tahun 2025 aman, lancar, dan stabil. Kenaikan pensiun diproyeksikan pada kisaran 3-8%. Digitalisasi layanan diperkuat. Tidak ada penundaan pembayaran meski tanggal 1 jatuh pada hari libur. Hak para pensiunan tetap dijamin negara. Dan seluruh proses administratif diselaraskan hingga 5 Desember. Kemudian,
Pemirsa yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan penutup. Anda adalah pilar yang telah membangun bangsa ini. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kenyamanan hari tua Anda. Laporan ini kami hadirkan agar Anda tidak bingung, tidak tersesat oleh informasi palsu, dan selalu mendapatkan kabar resmi. Dengan izin Allah, setiap ada perkembangan baru, kami akan menyampaikan pembaruan berikutnya dalam siaran ini. Terima kasih telah mengikuti laporan khusus ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini membawa ketenangan dan manfaat. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk like, share, dan subscribe agar informasi penting berikutnya dapat langsung Anda terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.